Selamat siang Ibu Ismi, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Selamat siang juga Bu Ayu. Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ibu ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Ismi, saya jadinya mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa Bu. Kenapa Bu? Begini nih Bu, saya sebenarnya mau curhat nih tentang masalah saya. Siapa tahu Bu Ismi punya solusi atau bisa membantu saya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Saya merasa bingung, Bu, menghadapi tingkah laku murid-murid kelas 7 saya, Bu. Apa yang membuat Ibu Ayu kebingungan? Kenapa dengan tingkah laku murid kelas 7? Saya itu merasa bingung karena tingkah laku murid kelas 7 sekarang agak berbeda dengan angkatan sebelumnya. Murid kelas 7 sekarang merasa, terdapat ada 2 karakter, Bu. Murid laki-laki itu cenderung aktif sekali dalam pembelajaran dan menguasai lingkungan pembelajaran. Sedangkan murid perempuan hampir semuanya fasik, Bu, dalam pembelajaran. Murid perempuan cenderung lebih banyak diam, malu dan tak mau belajar untuk aktif berbicara dalam pelajaran saya, Bu. Sedangkan pelajaran saya itu dibutuhkan untuk keaktifan siswa dalam berkomunikasi atau pada saat kemampuan speaking skill-nya, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Sebenarnya sudah ada beberapa cara sih yang saya lakukan, contohnya menggunakan berbagai sumber dari buku ataupun media internet, mengajak murid untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Hmm, apakah menurut Ibu hal yang sudah Ibu lakukan itu sudah efektif? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid. Murid juga dapat termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Ibu itu bagus. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda dan gaya belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Hmm, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini sih memang bukti yang ada beberapa siswa atau khususnya murid perempuan saya itu hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Hmm, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang sih beberapa waktu belakangan ini saya merasa kurang nyaman, galau Bu, bingung. Saya menjadi resah dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai karena saya tidak bisa fokus. Hmm, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman sebenarnya? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya takut gagal, Bu, dalam memberikan pembelajaran yang tepat terhadap murid-murid saya. Saya khawatir apa yang saya lakukan itu tidak bisa menjadikan murid saya senang dan bahagia dalam belajar, Bu. Hmm, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah Ibu masih ragu untuk mengeksplor segala potensi yang Ibu miliki. Masih banyak keraguan dalam hal memilih metode pembelajaran yang tepat dalam proses belajar di kelas, khususnya di kelas 7. Oh, iya ya, Bu. Apa yang dikatakan Bu Ismi itu memang ada benarnya juga sih. Oke, baik.
Jadi yang diinginkan Bu Ayu itu anak tersebut menjadi lebih baik ya dalam hal speaking skill-nya, tidak banyak diam atau fasih pada saat pembelajaran. Nah, sekarang diibaratkan ketika di level ini masih level 1, misal level 1 sampai dengan 10, kondisi murid-murid kira-kira berada di level berapa Bu Ayu? Saya kira sih mereka saat ini ada di level 3, Bu Ismi. Berarti harus ada ekspor lebih ya dari Ibu Ayu. Kemudian Ibu Ayu inginnya murid tersebut berada di level berapa kira-kira? Saya sih berharapnya anak-anak tersebut minimal di level 7 ataupun 8, Bu. Lalu untuk mencapai level tersebut, apa rencana Ibu Ayu ke depannya? Saya berniat mencari metode atau media pembelajaran yang tepat untuk saya terapkan di kelas 7 nanti. Metode apa yang akan Ibu lakukan nanti? Karena murid perempuan di kelas 7 itu cenderung pasif dan pendiam, mungkin saya akan memberikan berbagai motivasi belajar, baik di dalam kelas atau di luar kelas kepada mereka. Contohnya misal dengan berusaha merubah mindset murid-murid saya dengan menceritakan kisah-kisah tentang perempuan, bagaimana perempuan memiliki kesetaraan hak dalam belajar, berhak untuk mengutarakan pendapat, dan aktif dalam segala kegiatan. Walaupun pada dasarnya sih memang perempuan itu kodratnya nanti sebagai seorang istri atau ibu, tapi saya akan berusaha Bu meyakinkan murid perempuan saya bahwa perempuan mempunyai hak atau berhak untuk aktif khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan berusaha menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menerapkan metode pembelajaran yang sudah berjalan, lalu ditambahkan mungkin dengan ice breaking, games edukatif, kegiatan pembiasaan-pembiasaan dalam hal memunculkan kemampuan berbicara pada diri murid-murid saya yang bisa dilakukan pada saat jam pelajaran di kelas atau jika memungkinkan di luar jam kelas pun saya akan lakukan Bu, agar tujuan akhirnya murid saya bisa paham terkait materi pembelajaran secara merata, baik itu murid laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketertarikan dan caranya masing-masing. Seperti itu Bu kira-kira. Langkah yang Ibu ambil sudah efektif dan tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide itu, Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu, apalagi sudah berurusan dengan kenyamanan belajar murid. Agak khawatir takutnya saya salah langkah Bu. Syukurlah, Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum yang ada tentunya, dan berusaha untuk berkomitmen dan konsisten dalam penerapannya, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman yang sama mata pelajarannya dengan saya, intens berkomunikasi, dan curhat tentunya seperti yang sekarang ini saya lakukan dengan Bu Ismi. Karena saya yakin apabila hal itu dilakukan, jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan dan meringankan beban kan Bu? Betul, Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat terlaksana dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini Bu Ismi. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali, Bu. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa kembali Bu Ismi. Nah sekarang jam bel masuk setelah istirahat sudah berbunyi nih. Saya izin dulu kembali ke kelas ya Bu.
Baik, silahkan Bu Ayu, tetap semangat ya. Oke, Bu Ismi. Untuk kasus 2. Assalamualaikum Bu Ayu, selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Apa Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Ismi. Kabar saya alhamdulillah baik. Ada apa nih Bu? Tumben semalam chat WA-nya mau cerita sekarang di sekolah. Mau cerita apa nih Bu? Ada apa yang bisa saya bantu nih? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu nggak nih? Eh, Tidak apa-apa Bu, kenapa? Nah, saya mau cerita nih Bu tentang masalah saya mengenai murid saya. Siapa tahu Ibu Ayu bisa membantu saya. Oke, silakan Ibu dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Untuk masalah apa Bu Ismi? Coba Ibu Ismi ceritakan dulu apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin nanti saya bisa bantu. Iya, ini Bu Ayu, saya sedang merasakan masalah yang mengganjal. Saya wali kelas 8A. Ada murid baru pindahan yang memiliki karakter yang kurang baik, Bu. Bu Ismi ingin sharing bagaimana mendidik karakter murid baru Bu Ismi ya? Iya, Bu Ayu. Jadi tujuan atau keinginan Bu Ismi seperti apa yang Ibu Ismi inginkan dari murid barunya itu? Saya itu sebenarnya ingin murid baru saya itu mempunyai perilaku dan kepribadian lebih baik dari sekarang. Oke, ingin mempunyai perilaku yang baik ya. Mungkin definisi baik menurut Bu Ismi itu seperti apa, Bu? Mungkin definisi baik menurut saya di sini itu murid saya yang saya maksud tersebut berperilaku lebih sopan, bisa berkata baik, menghargai orang yang lebih tua, Bu. Selama ini mungkin perilaku yang ditujukan murid Bu Ismi memangnya seperti apa? Selama ini murid saya itu masih kurang menghargai orang-orang yang lebih dewasa daripada dia, termasuk ke guru-guru, dan dia sering juga bertindak melakukan hal-hal yang kurang baik, Bu. Oke. Selama ini mungkin sudah adakah langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Ismi untuk menangani murid tersebut? Sebenarnya saya sudah melakukan tindakan untuk mengajak anak berbicara dari hati ke hati dan menanyakan apa tujuannya dia itu berbicara yang tidak baik seperti itu, Bu. Ya baik-baik. Jadi yang diinginkan Bu Ismi itu anak tersebut menjadi lebih baik ya, menjadi anak yang lebih sopan dan menghargai orang lain. Diibaratkan nih, ketika di level ini, misal level 1 sampai 10, kondisi anak tersebut kira-kira berada di level berapa nih Bu Ismi? Kira-kira di level 4, Bu Ayu. Oke, di level 4 ya. Kemudian Bu Ismi inginnya anak tersebut berada di level berapa kira-kira? Saya berharapnya anak tersebut minimal di level 7, Bu Ayu. Terus langkah-langkah Bu Ismi tadi sudah melakukan langkah berbicara dengan anak tersebut dari hati ke hati ya Bu? Iya, Bu. Baik. Untuk mencapai level 7 itu tadi Bu Ismi kira-kira langkah-langkah lain seperti apa yang bisa Bu Ismi lakukan? Mungkin saya akan mendekati dia lagi, kemudian lebih banyak mengajaknya mengobrol, ataupun di setiap pelajaran saya akan sisipkan cerita-cerita tentang perbuatan baik dan buruk di saat pembelajaran, Bu. Oke. Mungkin ada lagi Bu Ismi? Selain itu, saya juga ingin sekali berkolaborasi dengan orang tuanya, jadi saling menguatkan, kemudian kita saling mendukung untuk membuat perubahan yang positif untuk anak tersebut.
Wah, sudah bagus itu Bu Ismi. Apa yang langkah-langkah Bu Ismi yang sudah dipersiapkan itu untuk menghadapi masalah anak tersebut. Mungkin kemudian Ibu Ismi dari langkah tersebut kira-kira mulai dilakukannya mau kapan ini? Saya inginnya secepatnya Bu Ayu. Saya juga sudah izin ke kepala sekolah dan konsultasi dengan guru BK untuk melaksanakan apa yang saya ingin laksanakan untuk langkah ke depannya, yaitu ingin berkolaborasi dengan orang tua dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk membentuk karakter anak baik di sekolah maupun di lingkungan rumah tempat tinggalnya. Wah, luar biasa Bu Ismi. Dari percakapan singkat kita hari ini sudah menghasilkan langkah-langkah yang akan Ibu Ismi lakukan ke depannya ya. Setelah ngobrol-ngobrol barusan nih, mungkin apa yang dirasakan Bu Ismi saat ini? Saya merasa lebih lega Bu Ayu saat bercerita seperti ini karena apa yang terpikirkan oleh saya bisa saya luapkan sehingga ada sedikit beban yang kurang. Alhamdulillah, setelah Ibu Ismi lakukan apa yang sudah direncanakan, mungkin nanti kita bisa bercerita lagi ya untuk mengetahui progres dari muridnya Bu Ismi tadi ya. Kira-kira mau kapan nih Bu? Kapan ya Bu Ayu? Kalau minggu depan bisa nggak Bu Ayu? Sekalian saya mau ke daerah Bu Ayu nih, ada keperluan, nanti pulangnya mampir ya. Ah, boleh sekali Ibu. Biar sekalian kita ngobrol sambil ngopi-ngopi ya. Saya tunggu Bu Ismi. Tetap semangat ya Bu Ismi. Sudah tidak sabar nih saya mendengar progres dari muridnya Bu Ismi itu. Dari perubahan perilaku maupun sifatnya muridnya Bu Ismi. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan anak-anak saya. Sama-sama Bu Ismi. Ya udah, saya pamit ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ismi. Terima kasih kembali Bu Ismi. Sampai jumpa nanti ya Bu.